Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Mia Amalia Putri, kemudian ada Khairul Miftahul dan juga Jumaidi Rwanda akan mempresentasikan hasil proyek UAS kami untuk mata kuliah interaksi manusia komputer. Nah, pada proyek UAS kali ini kami membuat sebuah rancangan user interface aplikasi PetCare menggunakan aplikasi Figma. Sebelum itu, mari kita lihat apa itu user interface. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang desain user interface sederhana. Yang pertama itu ada user interface. User interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menghubungkan sistem dengan pengguna atau user. Sistem ini bisa berupa website, aplikasi, atau lainnya. User interface atau UI adalah tampilan yang meliputi bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Nah, karena user interface adalah tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna, maka harus tampak menarik. Singkatnya, user interface design itu harus diperhatikan. Kemudian ada komponen dasar pembentuk user interface. Yang pertama itu tata letak. Tata letak adalah penempatan elemen UI yang digunakan. Kemudian ada warna-warna dari desain antar muka secara umum. Kemudian ada tipografi. Tipografi adalah kombinasi huruf yang digunakan di user interface. Selanjutnya ada grafik. Grafik adalah ikon yang digunakan sebagai ilustrasi pengguna sistem. Kemudian ada contoh user interface, yaitu seperti berikut. Baik, setelah kita melihat apa itu user interface, mari kita dengar penjelasan dari rekan saya Khairul Miftahul tentang apa itu alat desain yang kami gunakan untuk merancang user interface. Kepada Khairul dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Miftahul dari kelompok 5 ingin memaparkan dan menjelaskan mengenai aplikasi desain yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir proyek. Aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Figma. Perangkat ini tak hanya bisa diakses melalui PC atau komputer, tetapi bisa dapat diakses Figma melewati Android dan iOS. Mungkin banyak bertanya-tanya kenapa Figma menjadi aplikasi andalan para desainer, utamanya dalam hal membuat tampilan aplikasi dan website. Padahal tidak banyak aplikasi lain yang jauh lebih fungsional daripada aplikasi Figma tersebut. Memang banyak aplikasi lain yang tidak kalah ciamik, fungsinya juga sama lengkapnya dengan Figma. Namun jangan salah, Figma ternyata jauh lebih unggul dari aplikasi sejenisnya. Hal itu karena Figma membawa sejumlah fitur terkini yang jauh lebih canggih dan mengcover semua kebutuhan para desainer UI dan UX. Dan berikut kelebihan dari aplikasi Figma. Yang pertama itu ada akses gratis selama-lamanya. Tidak banyak aplikasi desain yang menawarkan layanan gratis. Sekalinya ada, aksesnya hanya untuk beberapa bulan saja atau bisa disebut terbatas. Berbeda dengan Figma, aplikasi satu ini, fitur gratisan yang diberikan dapat kamu gunakan selama-lamanya. Bermodalkan layanan gratis, kamu bisa membuat dan mengedit suatu proyek desain, menyimpan dan mengkapsulasikan file tanpa batas, mengakses fluid, widget, dan tampilan gratis. Yang kedua, kelebihan tersendiri dari Figma adalah terintegrasi. Bila berbicara soal aksesibilitas, layanan ini bisa kamu gunakan di berbagai perangkat, tak hanya dari aplikasi saja, tapi kamu juga bisa mengakses Figma dari laptop dan MacBook. Jadi, semisal kamu lagi ada revisian desain, tetapi mager atau malas membuka laptop, kamu bisa mengaksesnya dari HP. Begitu juga sebaliknya, kalau mau tampilannya lebih luas, akses saja aplikasi ini dari PC ataupun MacBook kamu. Yang ketiga, kelebihan dari Figma ada kolaborasi tanpa batas. Fitur menarik selanjutnya adalah kamu berkolaborasi dengan siapapun dan kapanpun secara langsung di Figma. Yang keempat, tampilan sederhana membuat suatu desain, entah dari aplikasi maupun secara online dari situs, memang tidak mudah. Selain bingung menyusun kerangka desain, kamu juga pasti kerap bingung bagaimana menggunakan aplikasi tersebut. Namun, berbeda dengan halnya aplikasi Figma, bisa jamin kalau kamu tidak akan kesulitan di saat menggunakan aplikasi Figma. Figma Inc. mengklaim kalau tampilan aksesnya sederhana dan intuitif sehingga tidak membuat pengguna pusing atau mudah digunakan oleh pengguna lain. Yang kelima itu menyediakan berbagai template menarik. Hal
Hal menarik berikutnya yang membuat Figma banyak digunakan adalah adanya layanan template yang menarik dari situs desain. Kamu dapat menikmati ribuan template terbaik untuk mempercantik desain kamu. Selain itu, Figma adalah aplikasi untuk para desainer berkolaborasi dengan desainer lainnya dalam membuat desain secara bersama-sama dan dalam membuat sebuah desain UI atau UX di dalam suatu aplikasi atau website. Figma memiliki beberapa tools yang dapat memudahkan desainer untuk mendesain. Artinya kamu dapat membuat sebuah desain tanpa harus berkumpul satu sama lainnya di dalam satu tempat, tetapi bisa menyelesaikannya secara online bersama-sama teman lainnya yang tidak dilaksanakan dengan satu tempat. Sekian penjelasan singkat saya mengenai aplikasi Figma dari kelompok 5. Baik, langsung saja kita ke demo aplikasi. Nah, di sini kami seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami merancang user interface aplikasi pet care yang namanya adalah iPet. iPet ini merupakan aplikasi sejenis pet care yang memberikan fokus pada pecinta hewan yang ingin merawat hewan peliharaannya dengan baik dan benar. Kemudian, aplikasi ini juga membantu para pecinta hewan dalam menemukan makanan hewan, kemudian aksesoris, dan juga benda-benda terkait dengan pemeliharaan hewan tanpa harus berbelanja secara offline. Jadi, kami merancang aplikasi ini latar belakangnya yaitu karena banyak para pecinta hewan yang merasa kesulitan saat ingin mencari pernak-pernik untuk hewan peliharaan mereka. Untuk itu, mari kita langsung saja lihat demo aplikasi pada aplikasi Figma. Baik, langsung saja kita ke tampilan desain yang telah kami buat. Nah, di sini merupakan tampilan awal di mana di sini terdapat nama aplikasi yaitu iPad. Kemudian langsung kita tekan Get Started di sini. Nah, di sini kita login terlebih dahulu ya. Ini halaman login. Nah, di halaman login ini kita memasukkan email, kemudian juga password. Kemudian setelah kita mengisinya, kita masuk ke halaman utama dari desain aplikasi. Nah, di halaman desain aplikasi ini terdapat menu location, kemudian ada search notifikasi ya. Ini lokasinya seperti ini ya. Nah, kemudian kita mempunyai menu search-nya. Di sini search ini kita bisa mencari menu food, toys, dan juga aksesoris serta health. Di sini coba kita klik yang food. Di sini kembali ke menu makanan untuk hewan ya. Kemudian selanjutnya di sini juga ada kategori ya. Kategori ini sebenarnya merupakan jenis-jenis pilihan yang bisa kita klik ataupun kita dapatkan di aplikasi, yaitu ada food, toys, aksesoris, dan juga health. Food di sini makanan bagi para hewan peliharaan ya, kucing, anjing ataupun hewan-hewan yang lainnya. Kemudian di sini terdapat tampilan dari makanan hewan peliharaan ya. Kemudian di sini kita kembali ke halaman home. Di sini ada pilihan toys. Nah, di toys ini ada salah satu mainan ya, mainan untuk hewan peliharaan. Kemudian kita add to chart. Di sini kita menuju halaman keranjang. Nah, di halaman keranjang ini juga nanti akan terdapat beberapa benda yang ataupun barang yang telah kita simpan sebelumnya. Kemudian ada aksesoris. Nah, aksesoris ini isinya ya tentang pita, kemudian tas kargo untuk hewan peliharaan. Di sini juga sama. Bentuk desainnya juga sama seperti dengan bagian food atau aksesoris yang tadi. Kemudian di hal ini mungkin akan sedikit berbeda ya. Di sini terdapat appointment, yaitu merupakan janji temu dari pemilik hewan kepada dokter yang mungkin nanti akan melakukan tindakan, contohnya seperti rabies vaksinasi. Oke, baik, selanjutnya di sini ada menu bestseller. Bestseller ini biasanya berisi tentang barang-barang yang banyak dibeli oleh para pembeli ya, dengan
barang-barang di sini tingkat penjualannya itu tinggi, jadi makanya terletak di bestseller. Oke, selanjutnya ada menu keranjang. Chart ya, keranjang atau chart ini berisikan barang-barang yang telah kita tambahkan ke dalam keranjang. Oke, selanjutnya ada menu profil. Menu profil ini berisikan data-data pengguna yang telah login. Oke, sekian dari presentasi kami. Inilah proyek akhir untuk nilai UAS kami pada mata kuliah interaksi manusia komputer. Dari kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.